Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Adi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada service handphone yaitu Samsung A02s dengan kondisinya seperti ini teman-teman. Ini ceritanya habis jatuh yang cukup lumayan tinggi yang menyebabkan kondisi LCD-nya seperti ini teman-teman. Oke, perhatikan dengan seksama. Untuk di bagian LCD sudah pecah parah ya teman-teman, dan di bagian samping itu ada bagian frame yang sedikit agak luka atau cacat, mungkin agak sebagian bengkok teman-teman. Untuk di bagian infonya kita coba untuk pengecekan dulu. Meskipun untuk gambarnya ada keluar yang bergaris dan sebagian tidak kelihatan. Oke, kita coba untuk membongkar dulu, yaitu kita lepas dulu di bagian SIM tray dan kita buka untuk di bagian backdoornya. Oke, setelah saya bongkar, ini infonya kelihatannya sudah pernah diganti LCD juga teman-teman, karena ada bentuk stiker atau stempel di bagian fleksibel mainboard. Pada fleksibel LCD-nya tertulis ada merek LF teman-teman. Kita buka dulu di bagian mesin, kita simpan dulu mesinnya, dan di bagian itu ada fleksibel LCD. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba membongkar, yaitu LCD-nya. Kita panasi dulu menggunakan alat penghangat seperti blower atau alat separator, dan selanjutnya kita gunakan mika tipis, yaitu untuk membuka di bagian LCD-nya. Oke, untuk LCD-nya ini kelihatan sudah pernah diganti, ternyata benar. Tapi sayang sekali ada stiker di belakang LCD dan juga di bagian fleksibel LCD ada stiker warna biru. Itu kalau saran saya, kalau habis atau penggantian atau proses penggantian LCD, itu saran saya kalau bisa usahakan stiker yang ada di belakang LCD harus dilepas atau dibuang teman-teman, untuk pemasangan agar lebih presisi. Dan selanjutnya kita bersihkan dulu, yaitu di bagian sisa-sisa lem yang terdapat di bagian frame. Dan itu juga pengaruh saat kita proses pemasangan LCD atau pengganti LCD. Apabila kita tidak rajin membersihkan di bagian sisa lem yang ada di bagian frame, juga menyebabkan pemasangan LCD kurang maksimal. Di bagian itu yang saya tunjuk ada bagian frame yang luka, yang bekas habis jatuh teman-teman. Sedikit agak ada lekukan atau bengkok, jadi kita harus mempresisikan dulu. Tujuannya yaitu untuk proses pemasangan LCD agar hasilnya bisa maksimal. Jadi kalau saran saya, usahakan setiap penggantian LCD apabila kita mendapati bagian frame yang agak luka atau cacat ataupun kurang presisi, kita luruskan dulu dan juga kita presisikan. Oke, setelah kita luruskan dan kita presisikan di bagian frame yang luka atau agak sedikit bengkok, kita luruskan dan kita bersihkan lagi dari sisa-sisa lem yang ada di bagian frame. Oke, setelah kita membersihkan sisa lem yang ada di bagian frame, dan ini adalah LCD yang baru, kita siapkan LCD yang baru ini tanpa ada merek ya teman-teman. Tidak ada stiker seperti mereknya atau hologram pada merek, hanya tertulis seperti ini. Kita coba perdekat lagi. Di bagian atas ada stiker penutup pelindung kamera depan, dan di bagian ini ada bentuk dari fleksibel LCD dan serta bentuk dari komponennya. Kita coba untuk bandingkan LCD LF yang sudah pernah diganti sebelumnya sama beliau. Sekilas hampir sama, namun ada perbedaan di bagian komponennya. Untuk fleksibelnya hampir sama, tapi untuk komponennya berbeda ya teman-teman. Oke, setelah kita cek sekilas dari perbedaannya, sekarang kita coba untuk pengetesan LCD yang baru ini, yaitu yang saya pakai, entah merek apa,
soalnya tidak ada stiker hologram atau stiker mereknya. Selanjutnya kita coba untuk nyalakan infonya teman-teman. Oke, untuk infonya sudah menyala Samsung Galaxy A20s, maksud saya A02s. Kita coba untuk tunggu sebentar hingga menyala sampai menu, untuk melihat di bagian kualitas LCD-nya seperti apa teman-teman. Oke, sudah menyala. Kita coba untuk pengecekan lebih dalam. Kita coba untuk geserkan ke semua area layar nyaman digunakan atau tidak teman-teman. Untuk fungsi touchscreen bisa berfungsi dengan normal setelah kita cek, dan selanjutnya sebelum proses pemasangan kita coba untuk lapisi dulu di bagian fleksibel menggunakan solasi. Ini tujuannya untuk menghindari resiko seperti gagal pemasangan ya teman-teman, serta memperkuat di bagian fleksibelnya. Selanjutnya stiker warna biru kita lepas, dan stiker di bagian atas itu ada penutup pelindung kamera depan, dan kita presisikan fleksibelnya. Selanjutnya kita proses pemasangan. Oke, kita siapkan untuk lem warna hitam. Perhatikan, untuk lem warna hitam ini saya menggunakan full ya teman-teman di bagian sekeliling bagian kaca touchscreen. Apabila kalian takut di bagian sensor proximity, kalian bisa menggunakan lem warna bening. Kalau sudah terbiasa menggunakan warna hitam, secukupnya saja dan tidak berlebihan atau tidak kebanyakan menggunakan lemnya di bagian sensor proximity. Karena untuk lem warna hitam yang kita pakai, apabila kita menggunakannya berlebihan atau kebanyakan, itu biasanya ada pengaruh di bagian sensor proximity yang menyebabkan sensor proximity-nya tidak bisa berfungsi. Otomatis jika kita melakukan panggilan, biasanya otomatis layarnya langsung gelap. Oke, sebelum kita menyelesaikan perakitan, kita bersihkan dulu seperti modul lensa kamera dan juga kaca lensa kamera belakang. Oke, kita selesaikan perakitannya. Kita kasih segel garansi, yaitu untuk mengasih garansi LCD beserta fungsi LCD-nya. Oke, setelah kita selesai merakitnya, jangan lupa untuk kita kasih gelang karet secukupnya saja, yaitu untuk sebagai perekat LCD untuk mempresisikan LCD ke bagian frame, agar tujuannya pemasangan bisa lebih presisi dan rapat teman-teman. Oke, kita gunakan secukupnya saja untuk gelang karetnya sambil kita menunggu lemnya kering, juga sambil kita bisa menyalakan handphonenya untuk memastikan kualitas LCD dan juga fungsi dari touchscreen masih bisa digunakan dengan normal. Oke, tinggal kita menunggu lemnya kering. Setelah lemnya kering, kita coba lepas plastik LCD-nya, dan masih ada sisa-sisa seperti lem yang ada di bagian samping LCD. Kita bersihkan dulu teman-teman. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Kita coba bersihkan lagi di bagian layarnya agar terlihat lebih bersih. Oke, sudah selesai, dan kita sambil sekalian kita kasih tempered glass untuk memperkuat LCD atau kaca touchscreen. Oke, setelah terpasang untuk tempered glassnya, kita presisikan untuk menghilangkan gelembung, dan kita bersihkan di bagian area tempered glassnya agar terlihat jelas di bagian LCD-nya atau tampilan layar LCD. Oke, sudah selesai semua untuk perakitannya. Tinggal kita pengetesan terakhir fungsi dari LCD setelah kita rakit, dan juga sekalian sudah kita pasang tempered glass. Ini adalah hasil akhirnya. Kita cek untuk tingkat kepresisian LCD-nya seperti apa. Oke, ini adalah hasilnya. Untuk di bagian samping yang sedikit agak bengkok atau luka sudah kembali presisi, dan LCD-nya pun terpasang dengan rapat dan presisi. Tidak ada kerenggangan dan tidak ada cahaya yang bocor, dan perakitannya hampir tidak kelihatan kalau bekas gantian LCD teman-teman. Asalkan kita mengerjakan dengan teliti, rapi, dan bersih, insya Allah nanti hasilnya bisa maksimal, yaitu untuk memuaskan pelanggan. Oke, tinggal kita pengetesan terakhir. Untuk di bagian ini fungsi touchscreen masih bisa berfungsi dengan normal, dan untuk mode gelapnya kita nonaktifkan dulu.
Dan ini adalah tampilan background warna putih, tidak ada white spot atau flag warna putih atau kekuningan. Dan fungsi dari touchscreen sangat nyaman digunakan meskipun kita menggunakan tempered glass. Sekarang kita tes untuk di bagian fungsi kamera belakang dan kamera depan. Oke, ini adalah hasil kamera belakang saat kita zoom dari jarak jauh maupun dari jarak dekat, itu masih bisa berfungsi dengan sangat bersih dan sangat jernih. Dan ini adalah kamera depan. Untuk hasil kamera depan cukup lumayan bening atau jernih. Jadi untuk kualitas LCD-nya kalau menurut saya tidak jelek-jelek amat dan cukup lumayan bagus buat keseharian. Oke, untuk LCD-nya hasil dari kamera depan dan kamera belakang cukup lumayan bagus, dan kita tes fungsi dari sensor proximity-nya. Oke, untuk sensor proximity masih bisa berfungsi ya teman-teman. Jadi untuk sensornya masih bisa aktif dengan normal. Oke, untuk pengerjaan penggantian LCD di handphone Samsung A02s sudah selesai. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.